Izin Pak, saya masih bingung membedakan PA dan UA, di mana menurut saya definisinya dari unjuk kerja tersebut sangat mirip. Baik sahabat dunia tambang kita, di sini teman kita menanyakan apa bedanya PA dan UA dalam hal unjuk kerja peralatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, di Kepmen SDM 1827/2018 lampiran 2 halaman 116 ada 5 unjuk kerja peralatan. Yang pertama PA atau physical availability, yang kedua MA mechanical availability, UA utilization of availability, EU effectiveness of utilization, dan yang kelima PP pencapaian produktivitas. Nah, beliau di pertanyaan ini menanyakan spesifik mengenai beda atau perbedaan dari PA dengan UA. Oke, dan karena dari definisinya mirip katanya. Oke, mari kita bedakan bukan dari definisi. Nah, sebagaimana sudah diatur di dalam lampiran 2 Kepmen 1827, di mana PA itu sama dengan W plus S dibagi W plus S dan plus R. Nah, sedangkan UA di sana diformulakan menjadi W dibagi W plus S plus R. Masih ingat tulisan yang ada di whiteboard ini di video kita yang kemarin? Nah, sebenarnya di video kita yang kemarin kita sengaja menyisipkan sebuah challenge kepada sahabat dunia tambang kita. Challenge ini datang dari teman saya, idenya teman saya, karena di setiap kita bikin video ada yang terima kasih Pak, mantap, gitu-gitulah, positif terus kira-kira begitu. Teman saya kemudian punya ide, coba kita masukkan dulu sebuah kesalahan. Apakah mereka masih, atau teman-teman yang menonton video ini masih bilang mantap, terima kasih, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Dan ya senang campur sedih, akhirnya ada yang mendeteksi kesalahan itu. Nah, hanya saja itu 3 jam kemudian setelah videonya dirilis gitu ya. Artinya ya masih syukur masih ada yang ngeh. Nah, maksud kita di sini adalah teman-teman sahabat dunia tambang kita, jika menerima sebuah informasi, mari kita telaah. Mari kita cek kebenarannya. Jangan langsung ditelan begitu saja. Nah, jadi setiap informasi, ya apapun itu dari siapapun itu, mari kita telaah sebelum kita telan. Ya orang makan aja sebelum telan kan dikunyah dulu, udah dikunyah pindah kiri kanan, udah dirasain rasanya baru telan. Jangan langsung masuk mulut langsung telan, nggak ketahuan rasanya. Nah, apa yang kita sisipkan di sini kemarin? Jadi di sini sahabat dunia tambang kita, kita kembali ke pertanyaan, apa perbedaan PA dengan UA? Nah, di sini yang kita sisipkan itu sebuah kesalahan adalah PA UA ini bukan UA. Ini rumus dari EU. Nah, itu yang kita sisipkan. Jadi tidak semua ngeh. Nah, hanya saja 3 jam kemudian di sini ada Pak Ahmad Asari. Nah, beliau yang kemudian yang pertama sadar ya, ini ada kekeliruan. Nah, memang kita sengaja sisipkan dan kita untuk mengecek tadi ya, supaya jangan asal telan. Nah, karena ini Pak Ahmad Asari kita akan dibilang giveaway ya, monggo silahkan ya. Di sini ada power bank ya, yang sudah ditempeli stiker dunia tambang kita di dalam. Nah, ini untuk apresiasi dari dunia tambang kita kepada Pak Ahmad Asari. Ya, jadi Pak Ahmad Asari mantap sekali. Jangan asal telan, dikunyah, dirasain, baru ditelan. Nah, Pak Ahmad Asari dimanapun Anda berada, ya tolong nanti di kolom komentar cantumkan alamat Anda. Yang mudah-mudahan masih di Indonesia ya, supaya nggak terlalu mahal ongkirnya. Cantumkan alamat, nah kita akan kirim. Ini sebuah power bank yang 10.000 mAh. Nah, dan sudah ditempeli stiker dunia tambang kita. Nah, kembali kita ke pertanyaan. Apa perbedaan PA dan UA? Jadi ini sebenarnya bukan UA.
Ini sebenarnya adalah EU. Jadi UA itu adalah UA sama dengan W dibagi W plus S. W dibagi W plus S. Nah, perbedaannya, karena kemarin yang nanya ini, saya bingung membedakan dari definisi. Nah, mari kita bedakan bukan dari definisi. Nah, perhatikan di sini beda yang pertama adalah di bawah kalau PA ada S. Di sini ada juga S. Tapi di sini ada R, di sini nggak ada R. Oke? Kita kemarin udah sepakat yang di atas adalah prestasi, yang di bawah adalah target. Nah, kenapa R tidak ada di sini? Yes, tidak ada. Kenapa tidak ditargetkan? Karena kalau R berarti alatnya sedang di-maintain atau sedang rusak. Dan tidak bisa diutilisasi karena kembali ke dasar katanya, utilization, pemanfaatan. Ya, pemanfaatan. Utilization of availability. Seberapa berhasil kita memanfaatkan ketersediaan alat itu. Itulah UA. Jadi R pasti nggak ada di target karena nggak mungkin dimanfaatkan. Karena dia lagi rusak, dia sedang berada di workshop misalnya. Maka tidak ditargetkan R. Itulah perbedaan yang pertama. Jadi yang menjadi target itu adalah hanya penjumlahan W ditambah S. R tidak termasuk karena alatnya sedang rusak, tidak mungkin dimanfaatkan. Oke, nah kemudian beda yang kedua adalah S. Di sini di PA, S dianggap prestasi. Nah, kemarin sudah kita jelaskan karena alat itu standby bukan karena kesalahan alat tersebut, tapi karena kondisi hujan atau tidak ada material stok material yang harus diangkut misalnya, atau jalan rusak misalnya. Nah, tapi di sini tidak, S itu tidak menjadi prestasi. Kenapa? Ya kalau S berarti kan tidak berhasil diutilisasi. Kalau standby tidak berhasil dimanfaatkan. Itu kenapa tidak dianggap prestasi, tapi dianggapnya hanya target tok. Jadi di situ bedanya ya. Jadi ada W, kalau UA W dibagi W plus S, PA W plus S dibagi W plus S plus R. Beda yang pertama, di PA total waktu yang tersedia itu menjadi target. Target untuk apa? Dia siap secara fisik untuk bekerja. Oke, nah kemudian S di sini dianggap prestasi ya karena dia standby bukan karena alatnya rusak. W pasti prestasi lah. R tidak dianggap prestasi karena tidak siap secara fisik. Begitu. Nah, kemudian di UA R tidak masuk pembahasan. Kenapa? Karena pasti kalau R tidak mungkin diutilisasi. Ya, nggak masuk dalam pembahasan baik di atas maupun di bawah. Jadi yang diutilisasi itu benar-benar hanya W. Hanya W. Ya, namanya juga W working. Ya, kemudian dibagi W plus S. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita, mudah-mudahan sudah terjawab. Dan sekali lagi, pesan dari video ini adalah jangan langsung telan. Mari ditelaah, dikunyah, dirasain, asam, manis, pahit, pedas, asam, baru kemudian nanti kita telan. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Dan sekali lagi, kita apresiasi Pak Ahmad Asari yang pertama komplain ya. Dan memang itu kita sengaja sisipkan siapa yang ngeh, kira-kira begitu. Dan ternyata beliau ngeh dan beliau akan dapat dari dunia tambang kita berupa power bank 10.000 mAh. Silahkan Pak Ahmad Asari cantumkan alamat Anda, entah itu alamat perusahaan atau alamat rumah, tapi kalau bisa dua-duanya misalnya, atau alamat perusahaan saja lah, saya pikir supaya lebih official. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab. Sampai di sini pertemuan kita di video kali ini. Dan kalau ada masukan atau ada pertanyaan lain silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.